Yes, akhirnya Siri bisa bahasa Indonesia. Jujur setelah aku pakai iOS 27, ini mungkin update paling besar dalam sejarah iPhone ya guys. Dan banyak yang bilang makin mirip Android. Tapi di sini ada satu hal yang aku mau sharing ke teman-teman ya. Bukan soal fitur, tapi ini lebih ke experience pakai iPhone-nya yang jauh lebih nyaman lagi ya. Apa itu? Yuk kita bahas. Pada video sebelumnya aku udah ngebahas beberapa fitur baru yang hadir di iOS 27 ini, dan ini masuk hari kedua aku pakai iOS 27. Aku udah tes banyak banget fitur-fitur barunya, dan sekarang aku bakalan kasih pengalaman ke kalian ya gimana sih pakai iOS 27 ini. Nah sebelumnya aku mau nginfoin, ini buat teman-teman juga yang nanya ini, kak kok device aku belum kedapatan iOS 27. Untuk update yang saat ini itu masih untuk developer beta ya. Jadi buat teman-teman yang udah join ke Apple Program Developer, nah kalian bisa langsung update ke iOS 27 ini ya. Nah buat teman-teman yang nggak join Apple Developer, kalian bisa update menggunakan public betanya yang bakal dirilis awal bulan Juli nanti ya. Jadi bentar lagi bakal rilis. Cuman buat versi resmi officialnya ini akan dirilis di bulan September. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah aplikasi perbankan berjalan normal? Nah sejauh ini untuk aplikasi BCA, MBCA, mobile banking semuanya jalan dengan normal ya. Oke langsung aja masuk ke bagian yang pertama ya. Banyak fitur AI Siri ini itu yang menurut aku makin mirip sama Android ya. Dan ini nggak bisa kita mungkiri karena memang Siri juga udah kerjasama dengan Google Gemini. Jadi ya fitur-fiturnya ini pasti ada sedikit yang diadaptasi ya. Seperti yang pertama, memang berfitur visual intelligent yang bisa analisa apapun di layar. Itu sebenarnya di Android juga udah ada ya guys. Dan penerapannya juga bisa dibilang tuh mirip-mirip aja ya. Kalau kayak di Android kita cuma tinggal lingkarin objeknya aja. Dan nanti AI-nya bakal langsung mencari informasi. Dan buat di iPhone iOS 27 ini ya sama aja guys. Cuma bedanya teman-teman bisa langsung nanya objeknya tanpa harus kalian lingkari ya. Karena Siri udah bisa baca layar yang ada di iPhone kalian. Cuma kalau kalian ingin menggunakan yang metode screenshot, ini ya sama aja guys polanya. Teman-teman tinggal screenshot, tandain objeknya, dan nanti Siri bakalan cari informasi. Jadi kurang lebih untuk fitur yang satu ini itu agak mirip seperti yang udah ada di Android. Selanjutnya ngomongin peningkatan AI yang baru di Apple, integrasi AI Siri-nya itu sekarang menyeluruh ya guys, masuk ke bagian semua third party apps. Jadi kalau kalian masuk ke setting, pilih Siri dan buka app access, itu Siri bisa ngakses semua aplikasi third party apps ya. Jadi Siri punya kemampuan untuk memahami konteks di berbagai macam aplikasi. Nah tentunya ini tuh ada plus minusnya guys. Aku yang udah tes pakai juga. Minusnya ada di bagian baterai aja ya. Cuman mungkin karena ini masih beta yang pertama, ya mungkin ini ya masih oke lah ya. Dan gak cuma ngomongin buat AI percakapan yang ditingkatkan di Siri yang baru ini. Cuma fitur-fitur lainnya yang ada di iPhone ini juga di-improve ya guys buat kebutuhan sehari-hari. Seperti pada bagian apps foto, Apple ningkatin 3 fitur baru. Yang pertama, fitur clean up yang sekarang jauh lebih rapih lagi ya. Bisa ngapus objek dengan lebih akurat. Dan ini juga mirip seperti yang udah ada di Android ya guys. Aku udah tes berkali-kali dan hasilnya ini cukup memuaskan ya. Yang kedua ada fitur extend yang dimana kita bisa memperluas background foto kita. Ini juga benar-benar kepake banget ya guys buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi mungkin buat teman-teman yang aktif foto sana-sini, butuh background sedikit lebih luas, ini benar-benar bisa berguna banget ya. Yang ketiga, fitur buat reframe ini juga cukup oke banget ya guys. Cukup ambil foto satu kali aja, dan teman-teman bisa langsung ubah buat angle fotonya ya. Mau di zoom in, zoom out, kalian ambil dari angle atas, angle bawah, ini bisa diubah semua ya buat komposisinya. Next, Apple juga ada ngubah sedikit di bagian fitur buat copy paste-nya. Sekarang jauh lebih mudah lagi ya. Kalau teman-teman ada copy sesuatu, mungkin itu copy foto atau teks, nah biasanya buat copy paste teman-teman harus klik dulu, baru nanti kalian pilih paste. Cuma sekarang lebih mudah lagi ya. Nanti secara otomatis akan muncul di bagian keyboard iPhone kalian. Jadi teman-teman nggak perlu klik paste lagi. Cukup sekali klik aja, udah langsung ke paste ya, secara otomatis. Dan ada satu lagi menurut aku yang bikin fitur kamera ini lebih oke lagi di iOS 27, yaitu kita bisa mengubah untuk aperture-nya guys secara live ya. Tinggal klik aja grid di bagian foto ini dan pilih depth. Nah nanti teman-teman bisa atur ya mau seberapa bokeh hasil foto kalian. Aku nggak tahu apakah fitur ini udah ada juga di Android. Cuma kalau memang udah ada di Android, ya baik lagi Apple sedikit mengcopy ya.
Lanjut ngomongin buat Siri, sekarang Siri juga udah jauh lebih pinter dan ada upgrade yang gede banget ya guys. Seperti yang pertama, Siri udah punya aplikasi sendiri, jadi teman-teman bisa ngecek semua histori percakapan kalian ya. Jadi ini udah agak mirip seperti kayak ChatGPT, Google Gemini, Claude yang bisa nyimpan histori chat percakapan. Lalu bagaimana dengan penggunaan bahasanya? Di sini ada yang aneh guys. Kalau aku typing dengan bahasa Indonesia, Siri juga bakal ngasih jawaban menggunakan bahasa Indonesia ya. Aku udah tes semua, udah trial. Bahkan sampai minta tolong bikin script YouTube, ini bisa semua ya. Pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman pakai voice kalian, ngomong pakai bahasa Indonesia, Sirinya ini belum mengerti ya guys. Jadi kalau teman-teman ingin pakai voice, harus tetap menggunakan dalam bahasa Inggris. Buat aku ini ya udah cukup aja ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin pakai Siri AI-nya pakai bahasa Indonesia, mau nggak mau kita harus typing ya guys. Next, Siri juga sekarang udah terintegrasi langsung ke kamera iPhone kalian. Jadi pada saat teman-teman buka aplikasi kamera iPhone, nanti di bagian bawah menunya ada foto, video, nanti akan muncul opsi Siri seperti ini ya guys. Jadi teman-teman tinggal arahin aja ke objek apapun, tinggal diklik, nanti Siri akan langsung munculin informasinya guys. Dan next lagi yang juga jarang dibahas di iOS 27 kemarin, adanya penambahan fitur baru di bagian wallpaper iPhone ya. Jadi sekarang buat setting wallpaper, teman-teman bisa modifikasi sendiri sesuai dengan keinginan kalian ya. Dengan foto-foto yang udah ada, kamu bisa deskripsiin ulang dan nanti dia bakalan bikin wallpaper baru sesuai dengan deskripsi kalian ya. Tentunya dengan menggunakan Apple Intelligence. Dan gak cuma sampai situ aja, ngomongin buat fitur volume juga akhirnya di iOS 27 ini dibikin secara terpisah ya guys buat volume ringtone-nya. Kalau kalian masuk ke setting dan pilih sound and haptics, nanti di sini tuh bakalan ada muncul opsi buat setting volume ringtone-nya ya. Jadi ngomongin buat ringtone volume dan notifikasi, ini kalian bisa set secara terpisah ya. Dan ini balik lagi, kayaknya Android juga udah ada fitur yang satu ini ya. Jadi ya wajar aja ya kalau pengguna Android bilang di luar sana Apple mengcopy Android, ini ya ada beneran juga. Cuman balik lagi, Apple tuh punya cara tersendiri dalam mengimplementasikan fitur-fitur barunya ya. Dan aku yang udah ngetes langsung itu terasa kayak lebih nyatu aja dengan ekosistem Apple. Tapi dari semua fitur-fitur Apple yang baru di iOS 27 ini, sebenarnya yang bikin aku kaget itu bukan fitur-fitur AI-nya, tapi lebih ke performance-nya ya. Begitu dipakai beberapa hari, iPhone itu terasa jauh lebih ringan ya. Buka animasi in-out-nya terasa lebih cepat. Dan biasanya kalau lagi buka banyak aplikasi sekaligus, kadang tuh suka ada kayak nge-lag atau delay sedikit ya pada saat perpindahan aplikasi. Cuman di iOS 27 beta pertama ini, semua itu terasa jauh lebih mulus lagi ya ketimbang iOS 26. Seperti kayak pindah dari Safari ke Instagram, lanjut ke YouTube dan balik lagi ke WhatsApp. Semuanya berasa smooth dan lancar banget ya guys. Walaupun ini masih beta, cuma ngomongin buat pengalaman multitaskingnya, justru ini tuh bener-bener terasa beda banget ya ketimbang iOS 26-nya. Begitupun kalau teman-teman yang lebih sering aktif ya menggunakan papan ketik keyboard di iPhone, kayak aku pribadi yang cukup aktif ya menggunakan papan ketik keyboardnya, itu semuanya bener-bener terasa lebih smooth lagi ya guys. Lebih responsif, minim delay, dan baik lagi, ngomongin buat animasi in-out keyboardnya, loading buat keyboard naik turun, itu terasa lebih cepat ya guys. Dan menurut aku itu kenapa ya wajar aja ya kalau iPhone 11 masih dikasih update satu kali lagi ya sama Apple. Karena fokusnya di iOS 27 itu baru ngomongin buat fitur-fitur baru, ya memang sebagian fitur AI Siri ini ya yang diunggulkan. Cuma baik lagi, Apple itu lebih fokus juga ke bagian performance yang Apple jelasin juga. Dari mulai performance, multitasking, transfer speed, semua skornya ini naik semua ya ketimbang iOS 26-nya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang iPhone-nya nggak kebagian Apple Intelligence atau Siri AI yang dimulai dari iPhone 15 Pro sampai series di atasnya, at least teman-teman juga masih tetap worth it banget ya buat upgrade ke iOS 27 ini. Karena teman-teman bakal ngerasain performance yang jauh meningkat, sistem yang lebih stabil, dan efisiensi baterai yang lebih baik juga guys ketimbang iOS sebelumnya. Dan ngomongin untuk tema liquid glass ini yang paling banyak banget menjadi kontroversi ya, karena di luar sana ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Katanya ini ngeganggu banget ya, terlalu transparan. Nah sekarang akhirnya Apple ini udah ngasih opsi buat ke teman-teman ya. Kita bisa adjust sendiri guys, mau seberapa blur dan seberapa transparan. Menurut aku ini udah big deal banget ya. Buat teman-teman yang nggak suka sama liquid glass, tinggal geser aja ke bagian paling blur. Cuma buat teman-teman yang mau tampil beda, lebih suka dengan tampilan yang baru ini, liquid glass,
kamu bisa setting ke yang paling clear ya guys. Ini sih bener-bener oke banget ya. Selanjutnya ngomongin buat kondisi iPhone, terutama ngomongin buat suhu panasnya ya. Nah, banyak banget yang nanya gimana setelah update iOS 27, karena ngomongin buat size update-nya ini juga gede banget ya. Nah, ini yang bikin aku juga cukup kaget ya, karena biasanya setiap kali habis update iOS dengan size yang besar, pasti iPhone itu bakalan kayak agak panas, dan balik lagi kalau udah panas, baterai tuh biasanya cepet banget turunnya guys. Cuman ini setelah aku update, di sini aku tes di iPhone 16 Pro Max, setelah update pun itu bahkan nggak ada panas yang sampai berlebihan banget ya. Ya kalau anget ini tuh wajar ya guys. Dan sekarang pun ya pada saat aku bikin ini video, status iPhone itu masih indexing in progress, jadi masih running in background ya iOS yang baru ini. Dan baik lagi, itu juga nggak ada suhu panas yang sampai berlebihan ya. Aku tes buka kamera, multitasking, pemakaian normal, semua suhunya bener-bener stabil banget ya, dan itu udah di luar ekspektasi aku ya guys. Biasanya setiap kali pakai iOS beta, itu banyak banget ya isu-isunya. Salah satunya adalah isu yang mudah panas. Cuma so far di iOS 27, ini bener-bener puas banget ya. Dan ngomongin buat kesimpulannya, apakah Apple nyontek Android? Ini ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga ya. Beberapa idenya memang ini udah ada lebih dulu ya di Android, tapi baik lagi, Apple selalu punya cara sendiri buat gabungin fitur-fitur barunya ke dalam ekosistem yang lebih mantap lagi ya buat ekosistem Apple. Jadi kalau dari aku pribadi sebagai pengguna iPhone, itu bukan yang siapa lebih dulu ya, tapi yang mana yang lebih ngasih pengalaman yang jauh lebih baik lagi, experience usernya. Ya kalau hasil akhirnya iPhone bisa lebih nyaman, walaupun memang nyontek dari Android, ya why not ya? Lebih nyaman buat pemakaian daily, ini ya oke-oke aja guys. Dan ini sah-sah aja di dunia teknologi. Jadi sejauh ini setelah aku pakai iOS 27 beta yang pertama, so far hasilnya oke banget ya. Reviewnya bagus banget, bukan cuma ngomongin buat fitur-fitur AI, tampilan baru, tapi lebih ke optimasi kecil ya, yang bikin pemakaian sehari-hari tuh jauh lebih oke lagi ya pakai iPhone di iOS 27. Dan aku tetap bakalan update ke teman-teman ya setiap kali nanti muncul buat update beta yang kedua sampai nanti muncul public beta, aku akan terus update terus. So buat teman-teman, jangan lupa klik subscribe video ini ya biar gak ketinggalan info seputar iOS yang baru ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.